Bagi sebagian orang, olahraga tak hanya sekedar untuk kesehatan, melainkan juga untuk mendapatkan kepuasan dan tantangan yang memicu adrenalin. Kegiatan yang disebut olahraga ekstrim ini melibatkan aktivitas fisik serta tingkat bahaya yang tinggi. Tak hanya menarik bagi para pelakunya, aksi olahraga yang tidak biasa ini juga menarik untuk ditonton orang lain. Apalagi jika olahraga ekstrim ini terbilang unik. Dan berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 olahraga ekstrim unik di dunia. Olahraga bernama landboarding ini memadukan unsur skateboard dan para layang. Landboarding merupakan olahraga dengan menggunakan papan beroda 4 yang besar, digabungkan dengan layang-layang berukuran jumbo, mirip parasut yang digunakan dalam olahraga para layang. Umumnya, landboarding dilakukan di lapangan terbuka dengan angin yang relatif konstan, di mana tak ada penghalang seperti pohon atau keramaian orang. Semakin besar anginnya, maka semakin kecil ukuran layang-layangnya. Keunikan bermain landboarding adalah Anda akan merasakan sensasi bermanuver di daratan seperti teknik bermain skateboard dan sensasi terbang di udara saat layang-layang terbawa angin dan menarik tubuh kita. Bagi para pelaku sandboarding, padang pasir justru menjadi tempat paling ideal untuk meluncur dan mengitari padang pasir dengan sebuah papan. Karena pasir bersifat lembut, maka papan yang digunakan dalam sandboarding ini tidak perlu dipasangi roda. Papannya sendiri terbuat dari kayu yang dilapisi lilin dan di atasnya dipasangi sol untuk mengaitkan kaki agar saat meluncur, tubuh kita menyatu dengan papan. Olahraga ekstrem ini sudah cukup populer di berbagai negara di dunia, terutama negara yang memiliki area pasir yang cukup luas. Di Indonesia sendiri, Gumuk Pasir Yogyakarta menjadi salah satu tempat favorit untuk melakukan sandboarding. Get him, Jay. Cliff jumping atau lompat tebing merupakan kegiatan ekstrim yang saat ini banyak digemari, terutama oleh para wisatawan. Olahraga ekstrim cliff jumping atau lompat tebing ini dilakukan di sungai atau laut yang memiliki tebing tinggi. Sekilas, cliff jumping mirip loncat indah yang biasa dilakukan di kolam renang. Namun ini lebih ekstrim. Para pelompat melakukan lompatan dari atas tebing, melayang selama beberapa detik di udara, dan menghujam air dengan kecepatan tinggi. Olahraga ekstrim ini mengandung berbagai risiko, seperti terbentur karang dan batu-batuan saat meluncur dari ketinggian tebing, atau terbentur karang-karang di bawah air jika salah memilih lokasi saat pendaratan. Di Indonesia sendiri, saat ini terdapat beberapa lokasi favorit untuk melakukan cliff jumping. Beberapa di antaranya adalah Blue Lagoon dan Turtle Cliff di Ceningan, Nusa Lembongan, Bali. Selain di laut, cliff jumping juga bisa dilakukan di beberapa sungai di Indonesia, seperti Batu Payung Green Canyon di Pangandaran, Ciamis, Batu Raden di Banyumas, dan Sungai Oyo di Gunung Kidul, Yogyakarta. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda berani melakukannya? Berikutnya adalah skyboarding. Sebenarnya, skyboarding adalah salah satu olahraga ekstrim yang mirip dengan skydiving. Olahraga ekstrim ini dimulai dengan terjun atau ditarik dari sebuah pesawat atau helikopter. Bedanya, skyboarding menggunakan papan yang mirip dengan papan surfing dan melakukan gerakan akrobatik di udara sebagai triknya. Skyboarding merupakan olahraga yang sulit untuk ditaklukkan, sebab selain harus menyeimbangkan tubuh, Anda juga harus mengatur posisi papan agar bisa melakukan trik-trik menarik dengan aman. Skyboarding memiliki lebih banyak trik yang membuat olahraga ekstrim ini lebih menantang dan menarik untuk dilihat. Trik paling simpel adalah berdiri tegak di atas papan pada saat free fall tanpa kehilangan kendali.
Bungee jumping merupakan olahraga ekstrim, yakni melompat dari ketinggian puluhan bahkan ratusan meter dengan hanya mengandalkan bungee cord atau tali elastis yang dililitkan di kaki sebagai alat pengaman. Tentunya akan memberikan pacuan adrenalin yang luar biasa bagi para pelakunya. Banyak tempat terkenal di dunia untuk melakukan bungee jumping. Beberapa di antaranya adalah tempat tertinggi seperti Royal Gorge Bridge di Colorado, Amerika Serikat dengan ketinggian 321 meter. Lalu ada Macau Tower yang terletak di Macau dengan ketinggian 233 meter. Cara yang lebih ekstrim untuk melakukan olahraga ekstrim ini adalah dengan memadukan bungee jumping dan balon udara. Pelompat bukan melompat dari jembatan, gedung, atau menara, melainkan dari atas balon udara. Anda akan mendapatkan sensasi berbeda dengan pemandangan bawah jurang yang curam. Tentunya akan memberikan sensasi lompatan yang lebih memacu adrenalin. Ever seem to make the right decision? The tunnel shine through the dark times, even when I lose my mind. But it feels like no one in the world is listening, and I can't ever seem to make the right decision. Riverboarding, disebut juga selancar sungai, adalah kegiatan berselancar di sungai arus deras dengan menggunakan board atau papan khusus, di mana peselancar sungai harus mengatur keseimbangan, membelok, mengerem, dan sebagainya. Peralatannya bisa dibilang tidak murah dan tidak banyak pengelola atau operator yang menawarkan pengalaman riverboarding kepada publik. Selain papan khusus, peralatan lain yang lazim digunakan oleh riverboarder adalah sirip pada kaki yang digunakan untuk mendorong dan mengendalikan arah, pelampung, pakaian tahan air, helm, sarung tangan, serta pelindung lutut, tulang kering, dan siko. Riverboarding atau dikenal sebagai hydrospeed di Eropa dan sledging di Selandia Baru mulai populer sejak akhir tahun 1970-an di Prancis. Yang tak kalah ekstrim adalah volcano boarding. Ini merupakan olahraga meluncur menggunakan papan, namun bukan di padang pasir atau bukit biasa, melainkan dari atas gunung berapi yang sangat aktif. Sangat ekstrim bukan? Orang-orang mengatakan volcano boarding merupakan kegiatan yang sangat berbahaya dan berisiko tinggi. Meski begitu, masih ada orang berjiwa petualang dan bernyali besar tertarik melakukannya. Dari ketinggian sekitar 726 meter, para peselancar Gunung Merapi ini meluncur dengan kecepatan hingga 80 km per jam di kemiringan yang sangat curam, yaitu sekitar 41 derajat. Mirsa, itulah 7 olahraga ekstrim unik versi on the spot. Pelompat bukan melompat dari jembatan, gedung, atau menara, melainkan dari atas balon udara. Anda akan mendapatkan sensasi berbeda dengan pemandangan bawah jurang yang curam. Tentunya akan memberikan sensasi lompatan yang lebih memacu adrenalin. Ever seem to make the right decision? The tunnel shine through the dark times, even when I lose my mind. But it feels like no one in the world is listening, and I can't ever seem to make the right decision. Riverboarding, disebut juga selancar sungai, adalah kegiatan berselancar di sungai arus deras dengan menggunakan board atau papan khusus, di mana peselancar sungai harus mengatur keseimbangan, membelok, mengerem, dan sebagainya. Peralatannya bisa dibilang tidak murah dan tidak banyak pengelola atau operator yang menawarkan pengalaman riverboarding kepada publik. Selain papan khusus, peralatan lain yang lazim digunakan oleh riverboarder adalah sirip pada kaki yang digunakan untuk mendorong dan mengendalikan arah, pelampung, pakaian tahan air, helm, sarung tangan, serta pelindung lutut, tulang kering, dan siko. Riverboarding atau dikenal sebagai hydrospeed di Eropa dan sledging di Selandia Baru mulai populer sejak akhir tahun 1970-an di Prancis. Yang besar digabungkan dengan layang-layang berukuran jumbo mirip parasut yang digunakan dalam olahraga para layang. Umumnya, landboarding dilakukan di lapangan terbuka dengan angin yang relatif konstan.
di mana tak ada penghalang seperti pohon atau keramaian orang. Semakin besar anginnya, maka semakin kecil ukuran layang-layangnya. Keunikan bermain landboarding adalah Anda akan merasakan sensasi bermanuver di daratan, seperti teknik bermain skateboard, dan sensasi terbang di udara saat layang-layang terbawa angin dan menarik tubuh kita. Bagi para pelaku sandboarding, padang pasir justru menjadi tempat paling ideal untuk meluncur dan mengitari padang pasir dengan sebuah papan. Karena pasir bersifat lembut, maka papan yang digunakan dalam sandboarding ini tidak perlu dipasangi roda. Papannya sendiri terbuat dari kayu yang dilapisi lilin dan di atasnya dipasangi sol untuk mengaitkan kaki agar saat meluncur, tubuh kita menyatu dengan papan. Olahraga ekstrim ini sudah cukup populer di berbagai negara di dunia, terutama negara yang memiliki area pasir yang cukup luas. Di Indonesia sendiri, Gumuk Pasir Yogyakarta menjadi salah satu tempat favorit untuk melakukan sandboarding. Bagi para pelaku sandboarding, padang pasir justru menjadi tempat paling ideal untuk meluncur dan mengitari padang pasir dengan sebuah papan. Karena pasir bersifat lembut, maka papan yang digunakan dalam sandboarding ini tidak perlu dipasangi roda. Papannya sendiri terbuat dari kayu yang dilapisi lilin dan di atasnya dipasangi sol untuk mengaitkan kaki agar saat meluncur, tubuh kita menyatu dengan papan. Olahraga ekstrim ini sudah cukup populer di berbagai negara di dunia, terutama negara yang memiliki area pasir yang cukup luas. Di Indonesia sendiri, Gumuk Pasir Yogyakarta menjadi salah satu tempat favorit untuk melakukan sandboarding. Get him, Jay. No pressure, this whole riddle me that. The rest of y'all know where I'm lyrically at. Can't none of y'all do it. Cliff jumping atau lompat tebing merupakan kegiatan ekstrim yang saat ini banyak digemari, terutama oleh para wisatawan. Olahraga ekstrim cliff jumping atau lompat tebing ini dilakukan di sungai atau laut yang memiliki tebing tinggi. Sekilas, cliff jumping mirip loncat indah yang biasa dilakukan di kolam renang. Namun ini lebih ekstrim. Para pelompat melakukan lompatan dari atas tebing, melayang selama beberapa detik di udara, dan menghujam air dengan kecepatan.